warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nurrahma dan rekan saya bernama Resa Kurniasari. Indonesia terdapat 3 teori yang masyhur mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat. 1. Teori Mekah, abad ke-7. Mekah merupakan sebuah kota suci tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW yang terletak di Arab Saudi. Teori ini menjelaskan bahwa Islam disampaikan ke Indonesia melalui lisan dari seorang pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia pada abad ke-7. Abad ke-7 memiliki pengertian era perdagangan yang didominasi oleh bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Berikut beberapa contoh bukti penguatan teori penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Mekah. A. Keberadaan perkampungan Islam di Desa Barus. Kampung Barus merupakan daerah yang dahulu kala memproduksi kapur barus pada tahun 674 Masehi. B. Makam Muslim tertua di Gresik. Bagi orang Muslim, kuburan itu ditandai dengan batu nisan. Batu nisan ini ditemukan pada makam Muslim tertua di Indonesia, tepatnya di Gresik, Jawa Tengah. Makam yang bernama Siti Fatimah binti Maimun yang ditulis menggunakan ukiran kaligrafi Arab Kufi. C. Adanya makam Muslim di Majapahit. Selain di Gresik, makam Muslim juga ditemukan di Majapahit, yaitu di kota Trowulan. 2. Teori Persia, abad ke-11. Teori Persia merupakan teori yang menyatakan bahwa selain dibawa oleh pedagang dari Mekah, ajaran Islam juga disebarkan oleh pedagang yang berasal dari Persia, yang kira-kira kini letaknya ada di negara Iran abad ke-11. Ada 2 alasan bahwa Islam juga dibawa oleh saudagar Persia, yaitu sebagai berikut. A. Tradisi Tabuyk. Tradisi Tabuyk merupakan suatu tradisi mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, yaitu setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat. Tabuyk juga merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Uniknya, upacara ini adalah upacara tahunan yang juga dilakukan di Persia. B. Adanya kesamaan ajaran Sufi. Bukti masuknya Islam dari peran saudagar Persia ialah adanya persamaan Sufi, khususnya yang dianut oleh Syekh Siti Zenar, seorang ulama Sufi asal Jepara, dengan Sufi Iran beraliran Al-Hali. 3. Teori Gujarat. Teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara melalui pedagang yang berasal dari Gujarat. Gujarat itu sendiri adalah salah satu daerah wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Ada 2 bukti pengaruh Gujarat terhadap Islam. A. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan umat Islam biasanya ditandai dengan tulisan nama almarhum. B. Bukti dari Marco Polo. Marco Polo merupakan seorang pengembara veteran dari Venesia, Italia. Wafat pada 8 Januari tahun 1324 di usia ke-69, yang melindungi dunia untuk mengembara dan berdagang di bagian Asia Timur. Tokoh penyebar Islam di Indonesia. Islam bukanlah agama asli bagi orang Indonesia. Sebelum Islam datang, mayoritas orang Indonesia menganut agama lain yang beragam. Namun atas izin Allah, berbondong-bondong masyarakat memeluk Islam dengan tanpa paksaan dari orang lain. Karena sejatinya Islam mengajarkan pengikutnya untuk berdakwah tanpa paksaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din.
من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 1. Tokoh dari kalangan ulama. A. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai bapak para wali songo di tanah Jawa. Dalam Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14 dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Beranjak dewasa, beliau pergi ke India untuk belajar ilmu tasawuf dan ilmu agama lainnya. Tidak cukup di India saja, beliau belajarnya menuju Mekah. Dalam buku sejarah Islam Nusantara, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikaruniai 3 orang putra, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarakandi, dan Maulana Ishaq. Selain beraktivitas sebagai pendakwah Islam, beliau juga sebagai seorang pedagang. Ketika berada di Campa, beliau berhasil mendakwahkan Islam kepada penguasa di wilayah yang sangat kental dengan agama Hindu. Di sana beliau juga menikahkan putranya Ibrahim Asmarakandi dengan putri Campa, yaitu Dewi Chandrawulan. Perjalanan Syekh Jumadil Kubro berlanjut menuju Samudra Pasai di Aceh. Beliau didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dengan berdagang di Indonesia. Syekh Kuro. Bernama asli Syekh Hasanuddin dan biasa masyarakat kenal dengan sebutan Syekh Quratul Ain atau Syekh Kuro. Beliau berasal dari negeri Campa, Vietnam Tengah dan Selatan. Beliau merupakan putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Beliau mencari ilmu pengetahuan tentang Islam dari ulama-ulama besar Makkah. Dalam perjalanan dakwahnya ke Indonesia, beliau ikut dalam rombongan orang-orang Cina yang datang ke Campa. Setelah itu, beliau mengajarkan Islam di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15. Beliau melanjutkan dakwahnya menuju Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, daerah pertama kali dikunjungi oleh Syekh Kuro adalah Pelabuhan Cirebon dan disambut oleh Ki Ageng Tapa, masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya memeluk agama Islam. Setelah menerima ajaran dari Syekh Kuro, termasuk Ki Ageng Tapa, setelah di Cirebon, beliau melanjutkan dakwahnya di Karawang. Di sana beliau mendirikan sebuah pondok sebagai tempat dakwah yang menyebarkan agama Islam. Beliau memiliki suara yang merdu dalam membaca Al-Quran, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk belajar dan mendalami agama Islam. Selama di Karawang, Syekh Kuro memiliki murid yang merupakan putri dari Ki Ageng Tapa, yaitu Nyai Subang Larang, yang pada akhirnya diperistri oleh Prabu Siliwangi dan dikaruniai anak. Nyai Subang Larang mengajarkan Islam kepada 2 anaknya, yaitu Raden Walang Sungsang dan Nyai Loro Santang, yang nantinya akan menjadi murid dari Syekh Datu Kahfi. Syekh Nurjati. Majelis pengajian Syekh Datu Kahfi menjadi terkenal karena didatangi oleh Nyai Roro Santang dan Raden Kian Santang yang merupakan putra-putri dari Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Selanjutnya ialah Syekh Datu Kahfi, dikenal dengan nama Syekh Nurjati, dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di Jawa bagian barat, khususnya Cirebon dan sekitarnya.
Beliau lahir di Semenanjung Malaka pada abad ke-14 dari Syekh Datu Ahmad. Pada pertengahan abad ke-14, beliau pernah menuntut ilmu di Mekah, kemudian melanjutkan ke Baghdad, Irak. Oleh sebab itu, dakwahnya diwarnai dengan berbagai pengaruh Islam dari Irak. Selama di sana, beliau menikahi seorang adik penguasa Baghdad dan keduanya dikarunia 4 orang anak yang kelak juga ikut menyebarkan Islam di Cirebon. Beliau datang di Jawa pada tahun 1420 dan diterima baik oleh juru labuhan yang bernama Ki Ageng Tapa. Beliau juga menjadi guru dari putra-putri Raja Sunda yaitu Prabu Siliwangi, yakni Raden Walang Sungsang dan Nyai Larasantang. D. Wali Songo 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo ialah 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri, Raden Qasim atau Syarifuddin atau Sunan Derajat, Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga, Ja'far Siddiq atau Sunan Kudus, Raden Umar Said atau Sunan Muria, dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab, sehingga dakwah Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam melalui jalur perdagangan menjadi efektif dan lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Proses dakwah Wali Songo juga dilalui dengan jalur pendidikan, yaitu membangun pondok pesantren di pelosok pedesaan. Selain jalur perdagangan dan pendidikan, Wali Songo juga menggunakan metode strategis lainnya dalam berdakwah, antara lain kebudayaan, kesenian, pernikahan, dan politik. Pemilihan metode ini menghasilkan Islam tersebar secara signifikan. E. Syekh Maulana Akbar. Kedatangan Syekh Maulana Akbar ke Datu Kafi membangun pusat dakwah merupakan adik dari Syekh Datu. Penyebaran Islam di barat pulau berperan penting dalam penyebaran Maulana Akbar. Menimba ilmu di lebih dahulu tinggal di Mekah dan Syekh Maulana Akbar di Kuningan Datuk. F. Datuk Tunggang Parangan. Beliau adalah seorang ulama dari Minangkabau. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyahrah bin Abdullah. Beliau berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ri Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota 1525 sampai 1589. Dakwah Datuk Tunggang Parangan pun membuahkan hasil. Akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa itu. Bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Tokoh dari kalangan bangsawan atau raja. Beberapa tokoh dari kalangan bangsawan atau raja yang menyebarkan agama Islam di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sultan Malik Asali. Sultan Malik Asali atau Muara Silu adalah pendiri dan raja pertama Samudrai Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Beliau memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Muara Silu bergelar Sultan Malik Al-Salih dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai. Sultan Malik Al-Salih merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Ini disebabkan karena kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Salih. Semasa berkuasa, beliau sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Marco Polo menyebutkan bahwa Sultan Malik Al-Salih merupakan aja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Sultan Malik Al-Salih dimakamkan desa Buringin, Kecamatan Samudra, kira-kira 17 km sebelah timur Nok Sumawe. Di nisan Sultan Malik Al-Salih tertulis aksara Arab yang artinya, ini adalah makam almarhum yang diampuni, yang kuat dalam ibadah. Sang penakluk itu bergelar Sultan Malik Al-Salih.
kedua yaitu Sultan Ahmad. Sultan Ahmad merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Beliau memiliki gelar Sultan Malik Al-Zahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dunia yang berasal dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menuliskan dalam catatannya, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Berdasarkan Ibnu Battuta pula bahwa Sultan Ahmad bermazhab Syafi'i. Sultan Ahmad pun sanggup bertukar pikiran dengan para ulama ketika membicarakan masalah agama. Sultan Ahmad gemar mendakwahkan agama Islam ke negeri-negeri tetangga. Sultan juga memiliki armada kapal dagang yang besar. Ketika Ibnu Battuta singgah di Tiongkok, ia melihat kapal dari Sultan Ahmad sedang berdagang di sana. Sultan mengangkat ulama keturunan. Yang ketiga yaitu Sultan Alauddin di Sulawesi Selatan. Kesultanan Samudra Pasai. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak luput dari peran Sultan Alauddin. Nama aslinya adalah Manggarai Daeng Manrabia. Beliau menjabat sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah dan Sumbawa, kemudian Kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ri Bandang atau Abdul Makmur Khotib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. Yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin merupakan sultan di Kerajaan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan seorang ulama bernama Datuk Maulana Husain. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga Kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Beliau pergi ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka, di antaranya Tugu Bahanul untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Jolobe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan Zainal Abidin dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Meneladani ulama di Indonesia. Beberapa sikap yang dapat diteladani dari para ulama perintis agama Islam di Indonesia sebagai berikut. 1. Hidup sederhana. Hidup sederhana bagi ulama suatu dakwah merupakan pilihan mereka. Meskipun pamor dan pengaruh mereka besar, mereka tidak terpikat dalam mengumpulkan uang yang banyak. Berkat kesederhanaan mereka dalam berdakwah, ulama zaman dahulu sukses menyebarkan contoh terbaik bagi umat Islam di masa lalu, sebagaimana Rasulullah SAW di masa lalu yang selalu bersikap sederhana dan selalu memperhatikan orang kecil atau fakir miskin. Akhlak para ulama yang sederhana dalam hidup ini patut dicontoh oleh semua umat Islam, apalagi
kemampuan manusia untuk berusaha sebaik mungkin hingga Allah bukakan pintu keberhasilan pada nasib mereka. Sebab doa tanpa usaha saja tidak akan membuahkan hasil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berkontribusi dalam ilmu pendidikan. Ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya. Bagi hambanya yang diberikan pengetahuan oleh Allah, diharuskan untuk menyebarkan kepada orang lain sebagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tabligh, menyampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada beliau serta ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada sahabat-sahabatnya, dan tidak diperbolehkan untuk bersikap tertutup atau kitman. Kesabaran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan wilayah yang luas dan memiliki keragaman budaya etnis, tingkat pendidikan dan kepribadian, banyak ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama perintis Islam di Indonesia, mulai budaya agama terdahulu, adaptasi masyarakat, dan kendala pengenalan bahasa istilah Islam. Oleh karena itu, ulama senantiasa bersabar dalam mengajarkan ilmu tersebut. Seorang muslim akan diuji keimanannya sesuai dengan ilmu yang mereka dapat. Semakin tinggi keimanannya, maka semakin berat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku sabar dari para ulama ini perlu diteladani dalam keseharian. Dan memaksakan kehendak orang lain. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua kepercayaan yang berbeda-beda merupakan sunatullah yang akan terus ada. Oleh karena itu, semua orang dipersilahkan untuk memeluk agama tanpa adanya paksaan atau iming-iming hadiah tertentu. Para ulama terdahulu sama sekali tidak memaksakan dengan tauladan yang mulia sehingga cahaya Islam dari diri mereka terpancar dan membukakan hidayah Allah untuk mereka. Zaman sekarang sering ditemukan ujaran kebencian terhadap agama lain, maka umat Islam harus mencermati ayat berikut ini untuk tidak melakukan ujaran kebencian yang menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. 6. Berdakwah dengan damai. Para ulama terdahulu selalu menerapkan cara yang damai dalam berdakwah, yakni dengan berbagai metode pendekatan budaya, pendidikan, dan toleransi beragama. Para ulama terdahulu mendakwahkan Islam dengan cara untuk tujuan menciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian bagi pemeluk agama lain dan pemeluk agama lain di dunia. Adapun berbagai peperangan yang dialami umat Islam tidak lain ialah untuk membela tanah air dan merebut hak-hak penganut agama Islam yang tertindas.